cinta kau dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta kau. Kau mengasihi diriku dengan memberi dirimu, Kasih yang sempurna tiada taranya. tak akan pernah ku dapati kasih yang seperti ini. Ku rasakan selalu hanya dalam dirimu. Tuhan ajarku setia, sampai kapanpun tetap setia. Ku cinta kau dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta kau. Tuhan ajarku setia, sampai kapanpun tetap setia. Ku cinta kau dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta kau. Tuhan ajarku setia, sampai kapanpun tetap setia. Ku cinta kau dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta kau. Tuhan ajarku setia, sampai kapanpun tetap setia. Ku cinta kau dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta kau. Selamanya ku cinta kau. Selamanya ku cinta kau. Shalom, Koko Cici. Ayo kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran nggak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu
pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Shalom teman-teman, setiap hari Sabtu kami selalu ada ibadah Home Teens jam 4 sore. Nah buat kamu di kalangan remaja bisa banget nih join melalui Zoom dengan ID 715-2149-1643 dan passwordnya iHomeTeens. See you and God bless. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu! Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun berada. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online melalui channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Bapak, Ibu dapat memberitahukan kepada saudara, kerabat, dan teman-teman untuk senantiasa gabung bersama kami. Dan jangan lupa untuk menekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi kegiatan ibadah dari kami. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan masuk dalam hadirat Tuhan pagi ini. Namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami semua. Kesehatan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami ada, sebagai kami ada saat ini, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam hadirat Tuhan, memulai ibadah online pagi hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kepada setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Engkau menolong setiap kami, khususnya hamba-Mu, Bapak Pendeta Stephen Erastus, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kami buka, kami mulai, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu.
Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang menghadap Tuhan. Kita mau katakan Kau Tuhan yang maha besar. Kau Tuhan yang maha tinggi. Kemuliaan-Mu mengatasi segalanya Bapa. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Terimalah diriku Tuhan. Perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, ku datang menghadap-Mu Tuhan. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Terimalah diriku Tuhan. Perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh katakan, kami datang menghadap-Mu. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Terimalah diriku Tuhan. Perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama malaikat, bersama para malaikat-Mu. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar, Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Kau yang maha besar, Kau yang maha tinggi Tuhan, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya
Terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Kami puji, kami sembah nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang maha besar, Kau yang maha tinggi, yang kami puji, kami menyembah, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Bersama malaikat-Mu kami angkat pujian kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Bapa. Sungguh Kau Allah yang maha besar, Tuhan kami, sesembahan kami yang tertinggi. Kami datang menyembah-Mu, kami mengagungkan-Mu, kami memuliakan Bapa bersama para malaikat-Mu. Terima kasih Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Memuji, memuliakan Engkau. Karena Kau yang maha besar yang layak ditinggikan. Mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita mau memuji Tuhan Bapak Ibu. Dari tempat Bapak Ibu berada, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Haleluya. Yes. Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah. Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ku tak jadi
Masih memuji Tuhan Bapak Ibu. Masih berdiri, kita masih mau katakan, Dia Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari bertepuk tangan. Ya, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur pada dengan bersuka. Bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Satu kali lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur dengan bersuka. Bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha. Katakan, Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha. Katakan, dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari teduhkan hati kita. Kita mau katakan, Tuhan, ku mau terus mau lakukan firman-Mu. Karena kami mengerti bahwa hidup kami di dunia ini tak akan lama, Tuhan. Haleluya. Satu hal kami mengerti, Tuhan. Hidup kami tak akan lama. Satu hal ku mengerti, hidup ini takkan lama. Kau berkata padaku, rumahku tak di sini, tapi di pelukan Bapa di surga. Ajarku terus renungkan setiap kata dan firman-Mu, dan terus berjuang sampai akhir hidupku. Kau dapatiku, senangkan hatimu. Satu hal ku mengerti,
Kau berkata padaku, rumahku tak di sini, tapi di pelukan Bapa di surga. Ajarku terus renungkan, amin, setiap kata dan firman-Mu. Kami mau berjuang Tuhan, dan terus berjuang sampai akhir hidupku. Kau dapatiku, senangkan hatimu. Ku mau terus lakukan firman-Mu dalam hidupku, di setiap nafasku. Ajariku mengikuti rencana-Mu sampai akhir hidupku. Ku layak masuk dalam kerajaan-Mu. Ku mau terus lakukan firman-Mu dalam hidupku, di setiap nafasku. Dan ajariku ikuti rencana-Mu sampai akhir hidupku. Ku layak masuk dalam kerajaan-Mu. Katakan Tuhan, ajarku terus merenungkan. Ajarku terus renungkan setiap kata dan firman-Mu, dan terus berjuang sampai akhir hidupku. Kau dapatiku, senangkan hatimu. Ku mau terus lakukan firman-Mu dalam hidupku, di setiap nafasku. Dan ajariku ikuti rencana-Mu sampai akhir hidupku. Ku layak masuk dalam kerajaan-Mu. Ku mau terus lakukan firman-Mu dalam hidupku, di setiap nafasku. Dan ajariku ikuti rencana-Mu sampai akhir hidupku. Ku layak masuk dalam kerajaan-Mu sampai akhir hidupku. Ku layak masuk dalam kerajaan-Mu sampai akhir hidupku. Ku layak masuk dalam kerajaan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama pada hari ini ya Bapakku. Biarlah kami semakin dibukakan akan rahasia-rahasia firman-Mu, agar kami terus bertumbuh, terus menjadi seperti-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa bersama dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang bisa bersama lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Walaupun masih dengan pertemuan online, saya hadir di rumah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, di layar handphone, laptop, ataupun smart TV. Tapi pertemuan ini tentu tetap membawa sebuah kebenaran firman yang dapat membekali kita. Walaupun secara online maksud saya, yang dapat kita bawa terus
sampai kita pulang ke rumah Bapa. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan membahas mengenai 2 hukum utama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua, yang saya ambil dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. Saya bacakan sekali lagi, Matius 22 ayat 34 sampai ke 40. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian ayat yang terakhir, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu, salah satu hal yang dapat dilihat oleh orang, salah satu hal yang dapat membuktikan kita adalah seorang anak Allah yang benar adalah lewat perbuatan hidup kita kepada orang lain. Orang bisa saja tidak pernah tahu agama kita. Orang bisa saja tidak pernah tahu di mana rumah ibadah kita. Seperti apa rumah ibadah kita. Bagaimana kita menjalankan liturgi kita. Tetapi yang orang tahu itu adalah bagaimana kita hidup. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita bertutur kata. Bagaimana kita mengambil keputusan. Bagaimana kita ketika kita marah dengan staf kita di kantor, ataupun bagaimana kita marah dengan staf kita di rumah. Hal-hal itulah yang dapat dirasakan oleh orang lain. Tentu sebagai seorang anak Allah yang benar, kita bukan hanya dituntut untuk memiliki moral yang baik, Bapak Ibu, tetapi juga memiliki karakter cara hidup yang mulia. Karena standar kita adalah seperti Kristus, bukan hanya baik. Dunia mengajarkan banyak hal yang baik, moral-moral yang baik, dan setiap agama juga mengajarkan hal-hal yang baik. Tetapi satu standar yang harus kita miliki adalah kita harus hidup dengan mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Bukan hanya baik semata. Karena yang baik belum tentu berkenan. Tetapi yang berkenan pasti akan baik. Orang yang berkenan kepada Allah pasti tidak mungkin menjadi duri bagi orang lain, Bapak Ibu. Nah, 2 hukum yang terutama yang akan kita bahas bersama-sama di 30-40 menit ke depan adalah 2 hukum yang tidak boleh kita kenakan hanya satu. Jika dari kedua hukum ini kita hanya mengenakan satu, Bapak Ibu, berarti kita bukanlah seorang anak Allah yang benar. Tidak ada istilah setengah anak Allah kan. Berarti kalau hanya satu hukum yang kita kenakan, berarti kita belum menjadi seorang anak Allah. Harus 2 hukum ini kita kenakan. Karena kedua hukum ini sangat berkaitan erat. Tentu hal ini akan saya bahas nanti belakangan. 2 hukum ini sangat berkaitan erat. Jadi kalau kita memiliki hukum yang pertama, kita pasti memiliki hukum yang kedua. Tetapi kita tidak mungkin bisa melaksanakan hukum yang kedua secara benar kalau hukum yang pertama saja kita tidak bisa penuhi. Karena itu mari Bapak Ibu,
hari ini kita akan membahas hal ini. Tentu hal ini bagi saya sendiri pun sangat menarik. Saya sendiri waktu persiapan hal ini pun saya merasa amazed. Saya tidak menyangka bahwa ternyata manusia itu bisa menjadi seorang makhluk yang mulia. Bukan karena moral, tetapi karena rasa cinta kita kepada Allah. Nah, karena itu mari kita bahas bersama-sama ya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian di rumah. Nah, sekali lagi saya bacakan di ayat ke-37, hukum yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tuhan sudah mengatakan, ini hukum yang terutama dan pertama. Terutama dan pertama. Berarti ini hukum yang harus kita penuhi dulu, karena ini hukum yang pertama. Oke, kita membahas dari hukum yang pertama Bapak Ibu. Yaitu berbicara mengenai mengasihi Allah. Dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini merupakan hukum yang terutama kalau kata Tuhan. Mengasihi Allah itu pasti memiliki sisi paradoks dari mengasihi dunia. Mengasihi Allah pasti tidak mungkin mengasihi dunia. Karena kita juga pasti pernah mendengar ayat yang berbicara mengenai kita manusia tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Karena itu kalau kita mengasihi Allah, kita tidak mungkin mengasihi dunia. Dan memang ini sangat pantas dikatakan hukum yang terutama dan pertama. Kenapa? Karena dasar hidup seorang makhluk yang disebut dengan manusia, makhluk yang disebut manusia ini adalah bagaimana kita mengasihi Allah secara benar. Itu yang mendasar. Itu yang sangat mendasar. Bagaimana kita mengasihi Allah, Bapak Ibu sekalian. Mengasihi Allah bukan hanya kita pergi ke gereja. Mengasihi Allah bukan berarti di KTP kita tertulis agama Kristen. Mengasihi Allah bukan hanya juga kita berkomunitas. Tetapi mengasihi Allah adalah ketika kita memandang Allah sebagai satu-satunya kesenangan kita. Sebagai satu-satunya yang kita harapkan. Sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan kita lebih dari apapun yang dapat dunia ini berikan, Bapak Ibu. Itulah mengasihi Allah. Karena itu di sini juga Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Di dalam jiwa itu ada keinginan, dengan segenap keinginan kita. Dengan segenap dengan segenap hasrat kita. Kemudian dengan segenap akal budimu. Itu segala hal yang kita pikirkan juga harusnya adalah bagaimana aku bisa menyenangkan Bapa di surga. Itu segenap Bapak Ibu. Hal ini tidak mungkin bisa kita gantikan dengan ke gereja Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir kalau kita ke gereja berarti mengasihi Allah, belum. Banyak orang yang pergi ke gereja, bertahun-tahun menjadi orang Kristen, bahkan mengambil bagian pelayanan di gereja, tetapi karakternya nggak berubah. Tentu hal ini dapat kita lihat dimanapun. Dimanapun. Banyak orang yang mengaku beragama tetapi hidupnya tidak bertuhan. Kenapa? Karena pasti dia tidak mengasihi Allah. Bukan berarti juga kalau kita mengasihi Allah langsung otomatis kita langsung jadi orang yang kudus. Wah, langsung bersih begitu hidupnya. Enggak juga. Tetapi begitu kita mengambil komitmen untuk aku mau mengasihimu ya Bapa. Kita akan masuk ke dalam proses pendewasaan terus-menerus. Dari hari ke hari kita akan terus didewasakan. Karena Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Roma 8 ayat 28. Bagi orang yang mengasihi. Karena itu saya katakan mengasihi Allah adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Dasar dari kehidupan orang percaya. Mengasihi Allah juga
Artinya adalah rela tidak dibahagiakan oleh dunia. Berarti di sisi lain adalah kita, orang yang mengasihi Allah, adalah orang yang menganggap dunia ini sementara. Karena kita tidak berharap banyak dalam dunia ini. Bahkan kita tidak berharap apapun dari dunia ini. Segala yang kita miliki adalah milik Allah. Dan suatu saat nanti kita akan melepaskan semuanya. Dan kita akan pulang ke rumah Bapa. Kita akan pulang di tempat di mana Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita akan pulang ke sana, Bapak Ibu. Kita akan pulang ke sana. Karena itu orang yang mengasihi Allah itu orang yang tidak bisa dibahagiakan oleh dunia ini. Dan dia bisa berkata, karena Allah saja aku tuh merasa cukup. Aku tuh tidak perlu memiliki apapun dan siapapun. Tapi aku harus memiliki Allah. Walaupun pada akhirnya akan ada bonus-bonus yang Allah berikan bagi kita kalau kita setia. Karena kitab juga mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Itu bonus. Itu bonus. Tapi kita mencari dulu kerajaan Allah. Artinya apa? Bukan kita mencari surga naik ke gunung-gunung. Enggak. Tetapi kita mencari kehendaknya. Kerajaan Allah berbicara mengenai kehendak. Kehendak Allah yang harus kita kenakan dalam hidup ini dari hari ini, Bapak Ibu. Dari kita masih bernafas. Karena kalau nafas kita sudah selesai, kita sudah berakhir, kesempatan untuk berjuang itu sudah habis. Karena itu Bapak Ibu, selagi kita masih memiliki nafas, kita masih segar, kita masih bisa berpikir, ayo kita mengasihi Allah. Dengan tadi, segenap, segenap, dan segenap. Segenap, segenap, dan segenap. Nah, orang yang mengasihi Allah, Bapak Ibu, dia gak akan takut kehilangan apapun. Bagi manusia yang berharga adalah dirinya. Bagi manusia yang berharga adalah nyawanya. Perasaannya. Karena itu hal ini akan dijaga sebagai prioritas yang utama. Dia gak mau direndahkan. Dia gak mau kehilangan hartanya. Dia gak mau kehilangan jabatannya. Dia mau dianggap seseorang. Orang seperti itu mengasihi dirinya sendiri. Orang yang mengasihi dirinya sendiri gak mungkin mengasihi Allah. Karena kalau kita mengasihi Allah, korbannya adalah siapa? Diri kita sendiri. Kalau kita mengasihi Allah, korbannya adalah diri kita sendiri. Karena kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai korban persembahan yang berkenan. Kenapa? Korbannya itu diri kita, bukan duit yang Bapak Ibu berikan ke gereja. Ya, duit juga salah satu ungkapan kita untuk mengabdi. Mungkin Bapak Ibu ada yang tidak mengambil bagian di pelayanan gereja hanya sebagai jemaat. Yuk, yang bisa kita berikan adalah kita kasih persembahan karena memang untuk melakukan ini semua memang ya butuh duit. Pasti. Ini rekaman kan butuh listrik. Bayar listrik kan nggak pakai daun Bapak Ibu, pakai duit. Jadi memang kita membantu pekerjaan Tuhan memang salah satunya yang menggunakan duit. Tapi bukan berarti duit itu kita pandang sebagai satu persembahan yang sejati. Enggak. Diri kita ini loh persembahan yang sejati Bapak Ibu. Keinginan kita, hasrat kita, masa depan cita-cita kita. Itu kalau kita serahkan kepada Tuhan, itu sebagai sebuah ibadah yang sejati. Itu sebagai sebuah persembahan yang harum bagi Bapa di surga. Karena itu orang yang mengasihi diri sendiri gak mungkin mengasihi Allah secara benar. Dan orang yang mengasihi Allah itu pasti berani mengorbankan dirinya sendiri demi kesenangan Allah. Dan orang yang hidup untuk kesenangan Bapa itu pasti berbeda. Yang tadi saya katakan di awal, itu bukan cuma baik, itu pasti mulia. Itu pasti mulia Bapak Ibu. Dia tidak mungkin takut kehilangan apapun dan siapapun. Karena bagi dia, keywordnya adalah Allah cukup bagiku. Nah, ada keywordnya sendiri tuh.
Anak Allah itu keywordnya Allah cukup bagiku. Selebihnya tadi saya katakan apa? Bonus. Selebihnya bonus Bapak Ibu. Nah, itu hukum yang pertama. Yang Tuhan katakan juga hukum yang pertama dan yang terutama. Pertama dan yang terutama. Nah, tentu hal ini juga dilawan oleh orang-orang Saduki. Karena orang Saduki itu memiliki pemikiran bahwa marilah kita makan dan minum karena besok kita mati. Itu orang Saduki Bapak Ibu. Karena orang Saduki itu sangat terpengaruh oleh ideologi Yunani. Perkataan tadi, marilah kita makan dan minum karena besok kita mati. Itu dari filosofi Yunani. Yang diambil oleh orang Saduki. Dan Tuhan meng-counter dengan kebenaran. Nah, karena itu orang Saduki pun melawan Tuhan Yesus. Di sisi lain, orang Saduki pun takut kalau jabatannya terancam karena Tuhan Yesus. Karena kan Tuhan Yesus itu dilihat sebagai, wah ini calon raja nih bagi orang-orang Yahudi. Bagi murid-muridnya juga begitu, wah ini calon raja nih yang akan menyelamatkan kita dari penjajahan Roma. Orang Saduki memiliki hubungan yang cukup baik dengan Roma. Beda kalau Farisi ya, kalau Farisi enggak. Tapi Saduki masih bisa. Masih bisa berpolitik, tapi orang Farisi tidak, Bapak Ibu. Nah, karena itu orang Saduki tadi juga menyerang Tuhan Yesus. Karena yang Tuhan ajarkan adalah mengasihi Allah di atas dirinya sendiri. Nah, itu hukum yang pertama. Yang tadi Tuhan katakan, hukum yang pertama dan yang terutama. Kemudian, di ayat 39, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu. Nah, ini ada kata-kata yang bagus. Yang sama dengan itu. Padahal tadi hukum yang pertama, Tuhan bilang, ini hukum yang terutama dan yang pertama. Tetapi begitu masuk hukum yang kedua, yang sama dengan itu. Berarti sama-sama apa? Sama-sama terutama? Bukan. Sama-sama harus dilakukan maksudnya. Sama-sama harus dikenakan, nggak boleh kurang satu. Karena itu saya katakan tadi, kalau kurang satu, kita bukan anak Allah yang benar. Nggak ada istilah juga setengah anak Allah. Berarti kalau hanya salah satu, berarti belum jadi anak Allah. Karena kalau salah satu kita miliki, hukum yang pertama dan terutama tadi, mengasihi Allah dengan segenap, pasti hukum yang kedua yang akan kita bahas setelah ini, apa sih kita kenakan. Nah, karena itu yuk, kita masuk hukum yang kedua, Bapak Ibu ya. Kita masuk ke hukum yang kedua. Ayat 39, saya bacain lagi. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang kedua. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengasihi sesama. Seperti diri kita sendiri. Nah, siapa sih orang yang mengasihi orang lain dengan standar seseorang mengasihi dirinya? Meskipun dunia mengajarkan moral yang sangat baik, tapi berapa banyak manusia yang mengasihi orang lain sama seperti dirinya memandang dirinya sendiri? Berapa banyak yang seperti itu? Orang tahu berbuat baik, tapi kadar baiknya seperti apa nih? Saya ngomong begini juga bukan berarti baiknya kurang berarti nggak baik. Enggak, tetap baik. Tapi baiknya seorang anak Allah berbeda dengan apa yang dunia ini ajarkan dong harusnya. Karena kalau sama aja ya bedanya kita sama dunia ini apa? Bagaimana kita menjadi terang dan garam kalau kita sama kan Bapak Ibu? Nah, di sini diajarkan standar kita mengasihi orang lain adalah seperti kita memandang diri kita sendiri. Seperti kita memandang diri kita sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita memandang diri kita? Bagaimana kita mengasihi diri kita? Itu yang jadi pertanyaan. Orang mengasihi dirinya sendiri itu dengan berbagai macam cara, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Dengan berbagai macam cara. Contohnya apa? Yang paling mendasar adalah seseorang makan. Memang itu kebutuhan, tapi cara dia mengasihi dirinya adalah ya makan. Aku nggak mau mati, aku makan.
cari rumah yang baik, pakaian. Itu yang berdasar kebutuhan primer. Setelah itu dia mengasihi dirinya sendiri dengan cara apa? Memiliki tabungan, pekerjaan yang baik, pasangan hidup yang baik, tabungan deposito yang baik menurut pandangannya, dan lain-lain. Kendaraan, dan lain sebagainya. Loh, kok mungkin Anda bisa bertanya, kok itu artinya mengasihi diri sendiri? Yes. Betul, itu mengasihi diri kita. Tetapi diri kita dalam konteks daging kita. Karena memang itu yang dunia ajarkan, Bapak Ibu. Karena kita harus mengejar cita-cita kita setinggi langit, katanya kan begitu. Kita harus mengejar karir kita dengan sangat baik. Oh ya, saya setuju banget. Anak Tuhan pasti karirnya baik harusnya. Konyol kalau anak Tuhan suka ngutang sana-sini, nggak kerja-kerja, ngarepin utang mulu. Belum kalau ngarepin pinjaman online, pinjol-pinjol. Itu konyol, anak Tuhan yang konyol. For some moment, untuk dalam 1-2 kasus, dalam suatu saat mungkin bisa pinjam duit. Tapi kalau seterusnya pinjam duit, ya nggak beres. Nah, kita bisa mengasihi daging kita. Dengan terus memberi makan apa yang menjadi hasrat bagi daging kita, Bapak Ibu. Pengen begini nih, pengen punya ini nih, pengen punya itu tuh. Itu kan daging yang semua inginkan. Roh berkehendak tapi daging lemah, kata Alkitab. Apa yang daging kita inginkan, apa yang menjadi hasrat daging kita, itu yang kita cari. Itu yang kita kejar. Karena kita sayang daging kita. Masalahnya Bapak Ibu, kita lupa kalau tubuh kita ini bukan hanya memiliki unsur daging, tetapi juga unsur roh yang kekal. Unsur roh yang kekal. Yang dalam Yakobus 4 dikatakan, roh yang diingininya, roh yang ditempatkannya dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Yang Bapa kehendaki roh ini kembali kepada penciptanya. Karena itu dikatakan, iya Bapa segala roh. Karena roh ini kan kembali kepada Bapa, akan kembali kepada penciptanya. Karena memang ini miliknya. Ini miliknya. Karena itu kalau kita mengasihi diri kita secara benar, kita harus mengasihi diri kita yang memiliki sifat kekal harusnya. Bukan berarti kita nggak kasih makan. Bukan berarti kita nggak makan, nggak punya rumah, nggak punya pakaian yang baik. Boleh, monggo, please deh, silakan. Tetapi kita jangan lupa bahwa di sini juga ada roh yang harus aku pikirkan, aku renungkan, yang harus juga aku bawa agar bisa masuk ke dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Di langit baru dan bumi yang baru. Ini harus kita bawa pulang. Dengan cara apa? Hukum yang pertama. Mengasihi Allah dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Cara hukum pertama ini adalah cara kita mengasihi jiwa kita yang kekal, roh kita yang kekal dengan cara yang benar, Bapak Ibu. Sampai sini mulai ada gambarannya ya, korelasi antara dua hukum ini ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita mengasihi orang lain adalah bagaimana cara kita memandang diri kita. Nggak mungkin beda jauh. Tetapi malah banyak orang yang juga bahkan standarnya dibawa jauh dari cara dia mengasihi dirinya sendiri. Orang hanya diberi remah-remah. Kalau ada uang lebih baru bantu orang, kalau nggak mau bantu orang. Sedangkan buat dirinya, dia kasih segala macam yang dirinya butuhkan. Saudaranya butuh duit, didemin sama dia. Tapi buat dirinya sendiri, dia berikan segala-galanya. Itu mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri nggak? Ya nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong. Orang seperti itu mengasihi dirinya lebih dari segalanya. Pasti. Tuhan aja nggak dia kasih, apalagi orang lain. Mungkin dia bisa jadi baik. Tapi standarnya jauh dari cara dia memandang, mengasihi dirinya sendiri. Tetapi inilah kekristenan Bapak Ibu. Standarnya berbeda dari dunia. Jauh dong. Apa standarnya? Mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri. Kalau kita punya anak, kita sekolahkan tinggi-tinggi sampai kita kuliahin. Saya punya anak berumur 2 tahun, James. Saya mulai ambil tabungan untuk pendidikan dia ke depannya. Setiap bulan yuk kita sisihin untuk tabungan dia buat nanti masuk kuliah. Karena sekolah hari ini kan mahal-mahal banget Bapak Ibu. Sekolah hari ini mahal-mahal banget loh.
Tentu bukan berarti sekolah murah-murah jelek, enggak juga. Tapi kalau kita bisa masukkan anak kita di sekolah yang baik, kenapa enggak? Karena itu saya tabung sama istri, tabung. Itu buat anak sendiri. Anak orang, saya pikirin enggak? Pas Steven atau Ko Epen, aduh, anak aku nggak bisa sekolah, kok gimana ya? Nah, saya harus gimana? Ya berdoa aja. Kenapa saya nggak berdoa aja? Kenapa saya nabung? Kalau saya nyuruh orang berdoa, kenapa saya nggak berdoa aja? Saya nggak perlu nabung. Kalau emang bisa nabung ya, kalau emang nggak bisa ya udah, kan beda cerita. Tapi kalau emang masih bisa, kenapa nggak nabung? Kenapa saya nggak berdoa aja? Nggak harus nabung, karena saya nyuruh orang berdoa. Nah, standarnya mulai berbeda kan? Anak saya kasih makan. Di jam-jam tertentu, apalagi umur masih 2 tahun, ada jam-jam makannya. Makan pagi dan makan sore. Siang biasanya snack, makan buah, tidur. Anak orang, Ko Epen, anakku nggak bisa makan, gimana dong? Berdoa aja. Lah, kok berdoa? Kalau saya secara pribadi punya anak, saya kasih makan. Anak orang nggak bisa makan, saya suruh berdoa. Ada double standard di sini. Berarti saya mengasihi dia. Tidak seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Nah, demikian pula dengan kehidupan Bapak Ibu. Tentu sampai titik ini Bapak Ibu ya, kita masih ada kira-kira 10 menit sampai 15 menit ke depan. Tentu hal ini Bapak Ibu bisa renungkan sendiri. Bagaimana cara Bapak Ibu memperlakukan orang lain. Itu menunjukkan bagaimana cara Bapak Ibu memandang Allah. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Kalau kita mengasihi diri kita secara benar, kita memikirkan roh kita yang kekal untuk nanti bisa masuk ke dalam kemuliaan bersama Bapa. Karena itu kita ayo mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi. Kalau kita hukum pertama yang sudah kita terapkan, walaupun masih proses ya Bapak Ibu ya, kita masih melangkah di situ. Kita kan mulai memikirkan nasib kekal orang lain. Kita mulai mikirin, gimana caranya ya aku bisa kasih kebenaran ini sama keluarga besarku. Mulai mikirin. Kenapa? Karena kita care sama nasib kekal kita. Itu yang membuat kita pun care sama nasib kekal orang lain. Sampai sini paham ya korelasinya ya? Bagus loh. 2 hukum ini bagus loh Bapak Ibu. Ini sangat memberkati saya secara pribadi loh waktu persiapan. Iya juga ya. Kalau saya nggak mengasihi Allah secara benar, berarti saya nggak mengasihi jiwa saya yang kekal, roh saya yang kekal secara benar. Saya nggak mikirin nasib kekal saya cuma pengen menikmati hidup ini, suka-suka sendiri. Kalau memang dipanggil Tuhan ya mati. Dan ketika saya seperti itu, orang lain pun saya perlakukan sama. Bahkan sangat jauh di bawahnya. Tetapi kalau saya mengasihi Allah secara benar, saya mulai mencari kehendaknya, saya hidup untuk kesenangan Dia. Orang lain pun akan kita ajak untuk melakukan hal yang sama. Itu cara kita mengasihi diri kita sendiri dan orang lain. Hebat ya? Wah ini hebat banget Bu, Bapak Ibu, saudara-saudara di rumah. Kebenaran ini hebat banget. Bukan karena saya ngomong jadi hebat, enggak ya. Bener enggak begitu. Tapi saya juga hebat banget loh. Hebat banget kebenaran ini. Nah, kalau kita bisa mengasihi orang lain seperti diri kita mulai mengajak mereka untuk bisa memikirkan nasib kekal mereka, tentu dengan cara yang benar ya. Bukan dengan sembarangan maksa orang sembarangan di pinggir jalan buat ke gereja. Bukan itu ya Bapak Ibu ya. Dengan cara yang memang Tuhan tuntun kita juga ya. Kita mulai memikirkan nasib kekal orang lain dengan bagaimana ia menjalankan kehidupannya untuk membenahi jiwa rohnya. Jiwanya hidupnya dengan benar. Orang seperti ini nggak mungkin hitungan sama orang. Kenapa? Karena dirinya pun gak hitungan sama Allah. Apalagi buat orang lain. Betul gak? Nah, bagus kan? Orang yang mengasihi Allah tuh gak mungkin sembarangan hitungan sama orang lain. Kenapa? Karena dia pun gak hitungan buat Allahnya. Segala hal diberikan. Tadi saya sudah katakan, orang yang mengasihi Allah, orang itu berani kehilangan apapun dan siapapun. Dia gak akan takut mempertaruhkan apapun demi kesenangan Bapa. Berarti buat memberi kepada orang lain, dia pun gak akan hitungan. Gak mungkin. Apalagi kalau dia tahu, orang ini tahu, saudara-saudara tahu, orang yang Bapak kirimkan bagi kita, itu adalah Lazarus,
yang harusnya menjadi proyek kita untuk bisa kita selesaikan dengan baik sesuai dengan kehendak Bapa. Itu proyek. Orang minta tolong tuh proyek, jangan dipikir gangguan. Oh, itu proyek. Memang nggak semua orang jujur, Bapak Ibu. Saya tahu yang bohong itu banyak, saya paham. Tetapi dalam kondisi seperti ini, COVID-19, ekonomi susah. Ya, thanks God, udah mulai membaik perlahan-lahan. Sekarang, istilah jalanan mulai rame, tempat makan mulai rame, ya berarti cukup membaik lah. Walaupun saya tahu masih di bawah standar sebelumnya. Masih di bawah. Tetapi dengan kondisi seperti ini, orang dipecat, usahanya bangkrut, Lazarusnya makin banyak. Justru kita memandang mereka sebagai sebuah kesenangan. Kenapa? Dengan hal ini aku membuktikan bahwa Allahku benar. Selesai. Dia tahu kalau dia membantu orang, Bapa itu senang. Dia tahu. Karena itu ia lakukan itu untuk apa? Untuk kesenangan Bapa. Karena itu hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allah. Ini kalau saya berbicara mengenai hal ini untuk orang-orang yang memang nggak mengasihi Allah, komplain nanti. Ya kan gue juga susah. Hidup gue kan juga lagi struggle nih. Kan usaha gue juga lagi naik turun nih ya. Kalau kita bergantung pada alasan seperti itu sampai mati kita nggak nolong orang. Karena hidup ini kita akan terus dikejar oleh kebutuhan dan keinginan yang terus berkembang. Akan terus berkembang keinginan kita. Kenapa keinginan yang terus berkembang ini tidak kita alihkan? Untuk biarlah keinginan ini untuk menyenangkan Bapa dan terus berkembang di situ. Oh, itu cantik. Cakep itu baru namanya. Baru mantap itu Bapak Ibu. Kita masih suka hitungan dalam membantu orang lain dengan 1001 pertimbangan. Oh, kita pintar deh Bapak Ibu bikin pertimbangan untuk membantu orang. Wah, kita tuh pintar bikin pertimbangan. Orang minta tolong sama kita pikir dulu nih, bener nggak? Cara pakai bajunya ini bukan orang susah nih, kok minjem duit? Oh, 1001 pertimbangan. Dan kita sangat memiliki banyak kesempatan, kemungkinan untuk kita menolak orang. Sangat banyak. Sangat banyak. Lucu ya? Kita anak Allah, tapi sama orang hitungan. Secara Tuhan aja nggak pernah hitungan sama kita. Gimana kita mikirin nasib kekal orang kalau hidupnya di bumi aja kita nggak mau ikut terbeban membantu? Lucu. Ngakunya anak Allah mencintai Allah. Padahal dia nggak mencintai ciptaannya. Lucu. Tapi ya, itulah manusia Bapak Ibu ya. Dan saya harap kita semua menjadi manusia yang berbeda. Menjadi manusia Allah Bapak Ibu. Nah, kembali lagi. Kalau orang minta tolong sama kita, kenapa kita cenderung berpikir dengan berkata dalam hati mungkin, kalau bohong gimana? Kenapa kita tidak berpikir, kalau benar gimana? Itu beda loh. Kenapa kita langsung curiga dengan berpikir, kalau bohong gimana? Memang banyak orang bohong. Saya tahu Bapak Ibu, saya juga sering dibohongin. Tetapi hal itu harusnya nggak membuat kita berpikir, kalau orang minta tolong sama kita, ntar sama kayak yang sebelumnya. Kenapa kita bisa pede ngomong sama seperti sebelumnya, padahal Tuhan nggak ngomong apa-apa sama kita? Lucu, kita so tahu dalam hal membantu orang lain, seakan-akan kita tahu suara Allah. Padahal kita nggak tahu apa-apa. Kenapa kita nggak berpikir, kalau bener gimana, kasihan ya. Kalau aku jadi seperti dia, aku punya anak, aku juga pasti minjem duit sama orang. Bapak Ibu, saya kalau nggak punya duit, saya punya anak, tiba-tiba usaha saya bangkrut, anak saya nggak bisa beli susu, saya pasti minjem duit loh. Bapak Ibu gitu nggak? Oh, nggak, biarin anak saya doa. Nggak mungkin Bapak Ibu. Pasti kita berusaha supaya anak kita makan. Kita nggak makan, nggak apa-apa, yang penting anak kita makan deh. Kan begitu. Kenapa kita nggak berpikir kalau orang minta tolong sama kita? Kasihan ya, kalau bener gimana? Kan lucu. Kita orang Kristen tapi sama orang perhitungan banget. Tuhan nggak pernah ngajarin begitu loh. Tuhan nggak pernah ngajarin segitu perhitungannya loh. Ya tapi kalau kita dibohongin gimana?
Kalau saya pribadi ya, maaf ya, mungkin ini baju saya belum tentu cocok buat baju Bapak Ibu. Lebih baik saya dibohongin daripada saya salah sama Tuhan. Sok banget. Pak Stephen, Ko Stephen, ya terserah sih. Mendingan saya rugi kehilangan duit daripada saya kehilangan kepercayaan dari Tuhan. Itu saya. Dan saya pun struggle di sini, Bapak Ibu, sama. Saya ditipu orang. Uang saya yang ditipu itu nggak sedikit. Ya mungkin bagi Bapak Ibu itu bukan uang yang besar, tapi bagi saya itu besar. Tapi ya udah lewat. Istri saya tahu kok. Tapi itu harusnya nggak membuat saya berpikir untuk pelit. Kenapa? Pada akhirnya saya pelit juga, duit itu saya tinggal kok. Saya tinggal semua. Tabungan saya, misalnya saya punya tabungan banyak. Saya mati mendadak juga saya tinggal. Kenapa nggak saya tabung untuk kekekalan saya? 1 Petrus 3:17 Bapak Ibu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Lebih baik saya dibohongin, tapi kalau memang itu Bapak senang nggak apa-apa. Tapi masalahnya hari ini jarang manusia berani dibohongin demi Allah. Dan mereka bisa berlindung di kata-kata apa? Wah, Tuhan kayaknya kasih gue kepekaan supaya gue nggak ngasih duit. Nah, lucu. Itu mah peka pelit. Bukan memang peka sama suara Tuhan, memang peka pelit. Di sini sangat banyak orang Kristen, orang percaya yang miss. Yang masih salah di sini. Sorry ya saya berkata salah Bapak Ibu, tapi benar, saya yakin salah. Mereka berkata mengasihi Allah, tetapi sama orang lain, mereka hitungan, mereka nggak mikirin orang lain. Bukan berarti juga Bapak Ibu kita kasih segalanya buat orang lain sampai kita jadi miskin, nggak juga. Tuhan pasti akan memimpin Bapak Ibu bagaimana membantu orang lain. Dia dibantu sekian, si B dibantu sekian, si C dibantu sekian. Si D mungkin nggak usah dibantu, nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak mengasihi Allah, kita nggak bisa dituntun. Kita menuntut diri kita sendiri. Jadi kalau kita hari ini nggak tahu orang itu bohong atau nggak Bapak Ibu, jangan kita tahu kalau orang itu bohong. Jangan kita seakan-akan tahu kalau orang itu bohong. Memang harus tanya Tuhan, saya sangat setuju, harus tanya Tuhan. Harus tanya Tuhan. Tetapi kalau Tuhan gak jawab apa-apa gimana? Ini banyak yang terjadi kan? Pasti Bapak Ibu pernah ngalamin nih mungkin nih. Kalau ada orang minta tolong, terus kita, aduh Tuhan, orang ini bener gak ya kita berdoa? Tapi Tuhan gak jawab. Pasti pernah ngalamin dong. And then, what's next? Kita ngapain? Tetap tolong gak? Mungkin ada yang iya tetap tolong, ada juga yang tapi kalau Tuhan nggak jawab, kenapa kita nggak tolong? Apakah berarti kalau Tuhan nggak jawab doa kita saat itu berarti orang itu bohong? Nggak juga kan? Bapak Ibu, saya sharing tentang hal ini hari ini bukan untuk menyudutkan Bapak Ibu atau saudara-saudara di rumah. Enggak. Saya sama sekali nggak ada intensi menyerang atau menuduh atau menyudutkan. Saya hanya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk berpikir bahwa aku ini anak Allah. Jadi aku harus berpikir sama seperti Allah berpikir. Allah itu mikirin kita. Itu mikirin nasib kekal kita Bapak Ibu, bukan mikirin kita selama ini. Kita supaya hidup mewah, nyaman. Enggak, nasib kekal. Yohanes 3:16, ayat yang sangat-sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Agar kita selamat gak binasa. Gak selamat dan binasa, masuk ke kekal, dimuliakan bukan berarti masuk neraka. Allah mikirin ini fokusnya ke sini loh. Bukan selama hidup kita, selama kita di dunia ini. Enggak, nanti. Karena yang di sini Bapak udah tahu ini sementara, nak. Ayo, kamu harus masuk kekekalan bersama dengan putra tunggalku yang akan menjadi raja. Dan kamu memerintah bersama dia. Nak. Kenapa kita nggak berpikir hal yang sama? Yuk, apa yang kita miliki, yuk kita belajar bagikan kepada orang. Dengan tuntunan Tuhan ya Bapak Ibu. Yuk kita mulai bagikan, jangan perhitungan. Coba pikirkan kalau kamu di posisi dia.
Anda ngapain? Kalau kita di posisi dia, kita ngapain? Pikirkan ke sana. Kemudian jangan mudah berpikir, kalau bohong gimana? Coba kita rubah, kalau benar gimana? Berpikir begitu nggak dosa kan? Justru dengan cara seperti itu Bapak dimuliakan. Oke Bapak Ibu, kiranya sharing saya hari ini membuat kita memiliki sebuah paradigma berpikir, cara berpikir yang baru. Cara kita mengasihi orang harus kita rubah. Dan biarlah kita hidupi kebenaran ini. Sehingga kita berani melepaskan apapun dan siapapun. Jadi kita berani pulang ke rumah Bapa. Kita nggak takut menghadapi kematian. Karena kita tahu hidup kita tuh sudah benar. Sudah kudus sesuai dengan kehendak Bapa. Mari kita berdoa. Bapakku, kami mau memiliki pikiran, memiliki hati seperti-Mu ya Bapa. Sungguh kami mau dipimpin, kami mau diajar untuk terus bertumbuh, berubah. Karena kami mau dikenal oleh-Mu ketika kami pulang nanti ya Bapakku, ya Tuhanku. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami hidup di luar kehendak-Mu. Tapi kami mau belajar taat. Kami mau belajar hidup dalam kehendak-Mu ya Bapa. Thank you Tuhanku, Bapakku untuk isi hati-Mu yang indah. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman pada sore hari ini. Bapak Ibu, kami selalu ingatkan untuk kita terus mengikuti kegiatan yang kami selenggarakan melalui channel YouTube GSKI Kebun Jeruk. Seperti biasa, hari Minggu ada 2 kali ibadah pertama 9.30 dan seperti sore hari ini jam 16.00. Dan jangan lupa, setiap hari Sabtu kita juga ada siaran langsung, ada doa yang diselenggarakan secara langsung. Doa pagi kita mulai di jam 7.00. Pastikan anggota keluarga kita untuk sama-sama mengikuti ibadah, mengikuti doa pagi tersebut. Bapak Ibu, kembali kami ingatkan untuk jangan sungkan-sungkan hubungi kami. Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan, apakah ada yang sakit di rumah, ada pelayanan kedukaan, ada yang mau menikah atau pelayanan yang lainnya, jangan sungkan-sungkan. Hubungi nomor telepon yang ada 081700333580 dan di 081291541542. Dengan sukacita kami akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita. Ku mau terus lakukan firman-Mu. Katakan bersama pujian ini. Mau terus lakukan firman-Mu dalam hidupku, di setiap nafasku. Ajariku ikuti rencana-Mu sampai akhir hidupku. Ku layak masuk dalam kerajaan-Mu. Ku mau terus lakukan firman-Mu dalam hidupku, di setiap nafasku. Ajariku ikuti rencana-Mu sampai akhir hidupku. Ku layak masuk dalam kerajaan-Mu. Ku layak masuk dalam kerajaan-Mu. Ku layak masuk dalam kerajaan-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah di pagi hari ini Tuhan. Engkau boleh membawa kami di tempat ini, boleh sama-sama ada dalam hadirat-Mu dalam ibadah ini. Terima kasih kami boleh menyanyi bersama. Terima kasih kami boleh sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan kami boleh dikuatkan, disegarkan oleh kebenaran firman yang boleh kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar kebenaran firman itu, kebenaran firman yang sudah kami dengarkan ini, boleh sungguh kami hidupi dalam keseharian kami. Terima kasih Engkau boleh hadirkan hamba-Mu Bapak Pendeta Stephen Erastus yang menjadi saluran berkat menyampaikan kebenaran firman bagi kami di pagi siang hari ini Tuhan. Berkati terus hamba-Mu ini Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanannya.
di mana hamba-Mu melayani, kebenaran firman boleh tersampaikan bagi banyak orang, dan makin banyak orang diubahkan untuk makin mengenal Engkau Tuhan dengan benar. Di dalam kesempatan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mau serahkan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang tercinta dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati bangsa kami, jamah bangsa kami, selamatkan bangsa kami Tuhan. Berkati pemerintah, dari pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah, Pak Presiden dan jajarannya Tuhan. TNI Polri dalam menjaga keamanan Tuhan, jamah jaga mereka semua Tuhan. Biar bangsa kami ini selalu dalam lindungan dan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kami di tempat ini dengan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Terima kasih untuk kebersamaan yang indah pada pagi ini Tuhan. Biar Bapa, Engkau yang akan menjamah memberkati masing-masing kami dalam setiap keadaan kami. Apapun keadaan kami, apapun pergumulan kami. Kami percaya Engkau Tuhan pembela kami. Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga Tuhan dalam kesempatan ibadah ini Engkau boleh mengizinkan kami untuk boleh mengembalikan sebagian berkat yang Engkau berikan bagi kami lewat nomor rekening yang sudah dibagikan. Tuhan berkati persembahan ini Tuhan. Biar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan-Mu, khususnya di gereja di mana kami beribadah dan kami melayani ini Tuhan. Makasih Tuhan, kami sudah ada di akhir ibadah ini Tuhan. Bapa, sebelum kami mengakhirinya, biar Engkau Tuhan mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih dan dapat memberkati kami. Jemaat Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau terima berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, penyertaan yang sempurna dari Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita, memberkati kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Koko Cici. Ayo kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran gak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Shalom teman-teman, setiap hari Sabtu kami selalu ada ibadah Home Teens jam 4 sore. Nah buat kamu di kalangan remaja bisa banget nih join melalui Zoom dengan ID 715-2149-1643 dan passwordnya iHomeTeens. See you and God bless. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati.
adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu.